Dunia tentu tak pernah menginginkan konflik antara Israel dan Iran berkembang, dari sekadar saling kecam menjadi perang besar-besaran. Namun kenyataannya, hari ini mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Semua berawal dari langkah agresif Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang memerintahkan serangan udara terhadap markas militer dan situs nuklir Iran. Serangan tersebut menewaskan beberapa ilmuwan Iran serta salah satu komandan Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Iran yang memiliki kekuatan militer yang tak bisa dianggap remeh di kawasan Timur Tengah tak tinggal diam. Mereka merespons dan balasan itu membawa kehancuran ke jantung Israel. Dalam operasi balasan bertajuk Rising Lion, Israel dikabarkan mengerahkan sedikitnya 200 unit jet tempur. Di antara armada tersebut, terdapat F-35 Adir yang menjadi ujung tombak serangan ke wilayah udara Iran. Adir adalah varian khusus dari F-35 Lightning II yang telah dimodifikasi secara khusus untuk Angkatan Udara Israel. Jet tempur siluman ini memainkan peran penting dalam menyerang lebih dari 100 titik strategis di Iran, mulai dari fasilitas pengayaan uranium di Natanz, lokasi produksi rudal, hingga instalasi pertahanan udara. Selain F-35 Adir, Israel juga dikabarkan mengerahkan F-16 Isufa, jet tempur hasil peningkatan dari F-16 di Blok 52 yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik militer Israel. Dalam operasi terhadap Iran, Sufa bertugas mendampingi Adir, terutama dalam menjalankan serangan elektronik dan peluncuran umpan. Tugasnya adalah mengalihkan perhatian dan menekan sistem pertahanan udara Iran, membuka jalan bagi serangan utama yang dilancarkan oleh F-35 Adir. F-15I Ra'am, varian berat yang dimodifikasi dari F-15I Strike Eagle, juga memainkan peran penting dalam operasi Rising Lion. Jet tempur ini ditugaskan untuk membawa muatan besar yang digunakan dalam serangan ke target dengan pertahanan kuat. Lebih dari itu, Ra'am dikerahkan dalam gelombang lanjutan setelah F-35 Adir membuka jalur serangan. Fungsinya mencakup penghancuran depot rudal, pusat logistik, serta pusat komando dan kontrol Iran. Namun, meski komposisi armada tempur ini terlihat mengintimidasi di atas kertas, beredar sejumlah rekaman yang memperlihatkan jet-jet tempur tersebut justru terkapar tak bernyawa, menjadi tumpukan puing setelah terkena serangan sistem pertahanan udara Iran. Sementara itu, Iran mengambil pendekatan berbeda. Mereka sepenuhnya sadar bahwa Israel memiliki sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus. Mengingat sebagian besar armada udara Iran masih terdiri dari jet-jet era lama seperti F-4 dan F-5 buatan Amerika, serta MiG-29 warisan Soviet, pilihan untuk mengandalkan serangan rudal balistik terasa jauh lebih masuk akal. Meskipun Iran melakukan pengembangan lokal dan juga mengakuisisi sistem dari Rusia, mereka belum memiliki pesawat tempur generasi kelima. Karena itulah, dalam serangannya ke Israel, rudallah yang jadi ujung tombak, bukan jet. Dalam serangan balasannya, Iran disebut telah menggunakan rudal balistik Fatah, senjata yang diklaim sangat efektif. Rudal ini mampu menjangkau sasaran sejauh 1.400 km dan memiliki kemampuan manuver sebelum menghantam target, menjadikannya sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan musuh. Dengan kemampuan seperti itu, Iran tak perlu mengirim jet tempur dan mempertaruhkan nyawa pilotnya, berbeda dari strategi yang diambil oleh Israel. Lebih jauh lagi, beredar laporan bahwa markas intelijen Mossad milik Israel juga menjadi sasaran. Menurut klaim dari IRGC, mereka menggunakan rudal Resvan yang juga punya jangkauan 1.400 km untuk menyerang markas tersebut. Meski kabar ini belum mendapat verifikasi resmi, jika serangan itu benar terjadi, maka dampaknya sangat signifikan. Itu bukan sekadar serangan biasa, melainkan tamparan telak terhadap reputasi intelijen Israel. Berbeda dengan Iran, Israel memilih mengandalkan armada jet tempur kebanggaannya, dilengkapi dengan berbagai rudal canggih yang membawa teknologi mutakhir. Salah satu rudal andalan tersebut adalah Icebreaker, rudal jarak jauh yang sangat pintar. Icebreaker memiliki kemampuan luar biasa dalam menemukan dan menghantam target, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit dan penuh gangguan. Rudal ini dirancang untuk menyerang target bernilai tinggi, baik di darat maupun di laut,
dan melakukannya dengan otonomi tingkat tinggi, dengan kecepatan subsonik, jangkauan hingga 300 km, dan hulu ledak 250 kg. Icebreaker menjadi senjata utama Angkatan Udara Israel untuk menghancurkan fasilitas strategis Iran. Tak kalah penting adalah Golden Horizon atau yang dikenal dengan nama Blue Sparrow. Rudal ini memiliki panjang 6,51 meter, berat 1.900 kg, dan jangkauan tembak hingga 2.000 km memungkinkan Israel untuk menyerang fasilitas penting di Teheran meski berada di luar wilayah Iran. Kehebatan dan jangkauan rudal ini memberikan keunggulan strategis yang luar biasa dalam menghadapi ancaman dari Iran. Tak hanya mengandalkan jet tempur dan rudal, Israel juga mengerahkan drone canggihnya untuk memata-matai dan menyerang Iran. Salah satunya adalah Hermes 900, drone pengintaian yang sering digunakan untuk mengawasi pergerakan militer Iran. Namun, sayangnya, drone ini berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran, menunjukkan bahwa Hermes 900 masih belum cukup efektif dalam menghadapi ancaman pertahanan udara Teheran. Di sisi lain, Iran mengandalkan drone kamikaze seperti Shahed 136 untuk menggempur Israel. Dengan hulu ledak 50 kg dan jangkauan 2.500 km, Shahed 136 menjadi senjata yang sangat efektif dan terjangkau untuk menargetkan fasilitas-fasilitas penting di Israel. Selain itu, Iran juga menggunakan drone Arash yang juga dapat memberikan pukulan telak bagi Israel, meningkatkan daya serang Iran dalam konflik ini. Perkembangan drone dan rudal Iran memang terbilang yang paling maju di kawasan Timur Tengah. Iran sangat disegani berkat koleksi rudal dan drone-nya yang sangat lengkap dan mumpuni. Namun, ada kelemahan besar yang harus dihadapi negara ini, sistem pertahanan udara yang kurang memadai. Hal ini membuat Israel cukup mudah untuk melakukan serangan ke Teheran. Meski demikian, Iran berhasil mengatasi kelemahan ini dengan cara membangun penyimpanan persenjataan bawah tanah, yang membuatnya kebal dari serangan udara Israel. Di sisi lain, Israel lebih fokus pada pengembangan sistem pertahanan udara yang sangat canggih, mengalokasikan dana besar untuk menciptakan pertahanan berlapis guna menghadapi ancaman dari musuh-musuhnya di Timur Tengah. Israel menjadi negara satu-satunya yang memiliki sistem pertahanan udara multilapis yang begitu kuat. Namun, meskipun pertahanan ini cukup solid, Israel masih rentan terhadap serangan dari Iran, mengingat Iran memiliki rudal canggih yang dapat menembus sistem pertahanan udara berlapis milik Israel. Namun, Iran tetap harus mewaspadai Israel, karena hingga saat ini Israel belum pernah menggunakan rudal balistik dalam konflik ini. Sebagai informasi, Israel memiliki rudal balistik Jericho 2 yang dilengkapi dengan bahan peledak tinggi atau hulu ledak nuklir berkekuatan 1 megaton dan seberat 1.000 kg. Di sisi lain, Iran belum menggunakan rudal balistik Khorramshahr yang membawa hulu ledak 1 ton dan dapat melaju hingga 6 kali kecepatan suara yang bisa menjadi ancaman besar bagi Israel. Sebagai pihak yang memulai konflik lebih dulu, Israel tentunya telah mempertimbangkan dengan sangat matang mengenai kekuatan lawannya. Secara faktual, Israel sedikit lebih kuat dibandingkan Iran dalam hal kekuatan militer. Hal ini terlihat dari peringkat militer global yang dipublikasikan oleh Global Firepower. Di dalam ranking ini, Israel menempati peringkat ke-15, sementara Iran berada tepat di bawahnya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika Israel cukup berani mengambil risiko untuk memulai perang dengan Iran, karena kekuatan militer Israel lebih dominan. Meskipun Iran berada di bawah Israel dalam hal kekuatan militer secara keseluruhan, jumlah pasukan Iran jauh lebih besar dibandingkan Israel. Bagaimana tidak, dengan total populasi mencapai 88,3 juta jiwa, Iran mampu merekrut 1,1 juta personel yang terbagi menjadi 610.000 personel aktif, 350.000 personel cadangan, dan 220.000 paramiliter. Sementara itu, Israel dengan populasi hanya 9,4 juta jiwa memiliki total pasukan sebanyak 670.000 personel yang terdiri dari 170.000 personel aktif, 460.000 personel cadangan, dan 35.000 paramiliter. Namun, meskipun jumlah pasukan Iran jauh lebih besar,
Dalam konteks konflik yang belum mencapai perang skala penuh, kuantitas pasukan di masing-masing markas militer negara tidak terlalu berpengaruh signifikan dalam operasi serangan ini.